Keluarga Joni Effendi tinggal di Jalan Kelampis Harapan, Sukolilo, Surabaya di sebuah rumah 2 lantai. Joni seorang pengusaha supplier mesin diesel, sudah menikah dengan Dewi Sinarti Subondo dan memiliki 3 anak. Di rumah Joni juga sering menginap Siska Ursula, sahabat Dewi sejak kuliah. Selain itu ada pula ART bernama Miharni yang baru 2 minggu bekerja. Pada 7 November 2007 sekitar maghrib, suasana sekeliling sepi. Rumah itu tampak lengang sebab hanya ada si ART Miharni. Joni belum pulang kerja, sedangkan Dewi sang istri bersama anak-anak sedang berkunjung ke rumah sahabatnya Siska di Sidoarjo. Miharni dititipi menjaga rumah. Tapi aneh, mengapa pada maghrib itu seorang pria misterius datang ke rumah dan Miharni membukakan pintu pagar untuknya? Bukankah seharusnya dia tidak memasukkan siapapun ke rumah saat majikannya tidak ada? Lewat pintu samping, Miharni mengajak pria itu masuk ke rumah. Dia lalu menunjukkan pada si pria kamar majikannya di lantai 1. Keduanya berbicara dengan serius, mengatur strategi. 2 jam kemudian, pukul 8 malam, terdengar suara dari luar. Joni sudah pulang. Si pria misterius segera masuk ke sebuah kamar di lantai bawah dan bersembunyi di sana, sedangkan Miharni bergegas masuk ke kamarnya di lantai 2. Joni masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidurnya di lantai bawah. Tak lama setelah Joni berada di kamar, si pria misterius keluar dari persembunyiannya, berlari ke lantai 2 dan masuk ke kamar Miharni. Di kamarnya, Joni heran mendengar suara seperti orang berlari. Dia lalu naik ke lantai 2 untuk mengecek dan bertanya pada Miharni yang berada di kamarnya, "Kenapa kamu belum tidur?" Dari dalam kamar Miharni menjawab, "Belum mengantuk, Pak." Ketika Joni membuka kamar ART-nya, betapa terkejut dirinya. Seorang pria tidak dikenal ada di sana. "Siapa kamu?" bentak Joni. Si pria misterius tidak menjawab. Dia langsung menyerang Joni dan membekap mulutnya. Joni melawan sekuat tenaga. Terjadi pergumulan antara keduanya hingga perabotan berantakan. Namun Joni kalah kuat melawan si pria misterius yang dibantu Miharni. Joni terkulai lemas akibat dibekap. Si pria misterius dan Miharni segera membawa Joni ke kamar tidurnya di lantai bawah. Mereka menaruh pria malang itu di atas ranjang dalam posisi tengkurap. Setelah itu, si pria misterius mengambil dompet Joni. Dia bergegas kabur dari rumah diikuti Miharni. Ketika sang istri Dewi tiba di rumah, betapa terkejut dirinya mendapati sang suami tewas di kamar tidur. Joni hanya mengenakan celana pendek dan kaos putih, lemari acak-acakan, dompet suaminya hilang. Dan di manakah Miharni, ART-nya yang baru 2 minggu bekerja? Wanita itu tidak ada di rumah. Dewi segera melapor kepada polisi, keluarga pun diberitahu. Polisi memperkirakan kemungkinan terjadi perampokan yang melibatkan si ART. Terbukti kondisi pintu dan jendela baik-baik saja, tidak ada yang memaksa masuk. Berarti orang dalam terlibat. Siapa lagi kalau bukan si ART yang mungkin dibantu temannya? Polisi bertanya-tanya, siapakah Miharni ini? Dia baru saja 2 minggu bekerja di rumah keluarga Joni. Dari informasi yang dikumpulkan polisi, kemudian diketahui Miharni bekerja di rumah Joni atas anjuran Siska Ursula, sahabat Dewi. Polisi pun menginterogasi Siska, dan dari sinilah kemudian terungkap kisah aneh, juga keji yang melibatkan banyak orang. Begini ceritanya. Siska Ursula dan Dewi sebenarnya bukan sekadar sahabat. Lebih dari itu, mereka adalah kekasih. Apakah Joni Effendi mengetahui hubungan spesial istrinya dengan Siska Ursula? Tak seorang pun yang tahu pasti. Menurut Siska, Dewi kerap curhat padanya tentang perilaku Joni yang kasar dan kerap menyiksanya. Hal itu tentu saja membuat Siska geram. Dia tidak sudi kekasihnya menderita akibat ulah Joni. Diam-diam tanpa setahu Dewi, Siska menyusun rencana untuk melenyapkan Joni Effendi selamanya dari muka bumi. Awalnya Siska mencoba cara yang dianggapnya paling mudah, yaitu lewat klinik. Kepada sopirnya Rohman, dia menyampaikan rencana jahatnya itu. Rohman setuju membantu.
Siska memberi si sopir fasilitas HP dan sepeda motor untuk menjalankan tugasnya. Sekitar April 2007, Rohman dan Siska mulai mencari dukun santet untuk melenyapkan Johnny. Sederet dukun mereka coba, tak cuma di Sidoarjo, juga di Tuban, Banyuwangi, Probolinggo hingga menghabiskan biaya 10 juta rupiah. Namun gagal, Johnny Effendi tetap hidup. Siska Ursula geram, dia tidak sabar dan minta Rohman langsung menghabisi Johnny. Tapi sang sopir takut dan menolak. Dia mengusulkan agar Siska minta bantuan preman. Namun pada akhirnya gagal lagi, sebab si preman tidak melakukan tugasnya. Rohman yang ingin membantu dan menyenangkan hati sang bos, pada Juni 2007 mengenalkan Siska pada temannya Pasutri Munawar dan Miharni. Kali ini mereka bicara tentang racun. Pasutri itu mengaku sanggup menyediakan racun babi untuk melenyapkan Johnny. Siska mengupah mereka 10 juta rupiah. Racun babi itu kemudian dimasukkan ke sayur sop kesukaan Johnny Effendi. Setelah Johnny memakannya, para pelaku menunggu hingga 3 hari, tapi Johnny tetap hidup. Lagi-lagi gagal, Siska kesal dan minta Pasutri Munawar dan Miharni mengembalikan uang 10 juta rupiah yang telah diberikannya. Namun Munawar dan Miharni menolak. Sebagai gantinya, Miharni menawarkan cara lain. Dia akan minta saudaranya Laban melakukan eksekusi. Laban yang tinggal di Teteona, Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara memang pernah minta tolong pada Miharni dicarikan pekerjaan di Surabaya. Siska sempat menolak usul Miharni itu sebab dia tidak ingin orang luar terlibat. Namun Miharni meyakinkan Laban bisa dipercaya sebab pria itu adalah saudaranya. Akhirnya Siska setuju. Namun untuk melancarkan aksi, Miharni harus diselundupkan terlebih dulu ke rumah Johnny sebagai ART agar nantinya bisa membantu aksi Laban. Siska pun menawarkan Miharni sebagai ART pada Dewi kekasihnya. Dewi pun menerima. Rencana telah tersusun rapi. Pada 7 November 2007, Laban pun didatangkan dari Sulawesi ke Surabaya dengan pesawat terbang. Setiba di bandara, pria itu dijemput Munawar, suami Miharni, dan langsung dibawa ke rumah Johnny. Di sana, Miharni sudah menunggu, dan seperti telah dikisahkan sebelumnya, terjadilah pembantaian Johnny yang dilakukan Laban dengan dibantu Miharni. Usai melakukan aksi keji itu, keduanya segera kabur. Sekitar 200 meter dari rumah, Siska dan Munawar telah menunggu. Laban menyerahkan dompet pada Siska sebagai bukti dia telah berhasil membunuh Johnny. Munawar memberikan upah 8 juta rupiah kepada Laban. Dalam melakukan aksi itu, Siska membayar Munawar sebesar 40 juta rupiah, tapi baru diberikan 25 juta rupiah. Pelaku yang pertama ditangkap polisi adalah Siska dan sang sopir Rohman. Dari keduanya diperoleh informasi tentang pelaku lainnya. Selanjutnya, Miharni berhasil ditangkap polisi di depan sebuah ATM hendak mengambil uang. Saat itu dia bersiap kabur ke Bontang, Kalimantan Timur. Sedangkan Munawar dan Laban berhasil melarikan diri dan dimulailah perburuan keduanya. Perburuan dilakukan Polresta Surabaya Timur. Munawar diburu dari 16 November hingga 21 November 2007. Diperoleh informasi, Munawar melarikan diri ke Bontang, Kalimantan Timur. Di sana dia tinggal di rumah seseorang. Namun saat polisi tiba di sana, Munawar telah pergi ke Samarinda naik bus. Bekerja sama dengan kepolisian setempat, tim Polresta Surabaya Timur pun mengejar bus yang dinaiki Munawar. Bus berhasil dihadang di dekat pos polisi Tanah Datar. Namun terjadi hal tidak disangka-sangka. Kehadiran mereka di pos polisi Tanah Datar ternyata dipantau sekelompok orang dari suku Dayak. Di bawah todongan senjata tajam, gerombolan itu minta polisi membebaskan Munawar yang mereka kira sesama orang Dayak. Sempat terjadi ketegangan karena gerombolan orang Dayak itu berniat membunuh semua yang ada di pos polisi Tanah Datar. Saat itu, selain 3 anggota polisi dari Polresta Surabaya Timur dan Munawar, hanya ada seorang anggota dari Polsek setempat. Nyaris mereka semua dihabisi gerombolan. Untung polisi berhasil kabur dengan membawa Munawar kembali ke Surabaya. Lalu bagaimana dengan Laban si eksekutor?
Tim Polresta Surabaya Timur bekerja sama dengan Polsek Angata, Konawe Selatan, Sulawesi Tengah memburu Laban di persembunyiannya di tengah hutan. Tidak disangka-sangka dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Laban yang berboncengan bertiga naik ojek dengan anak perempuannya. Sempat terjadi kejar-kejaran antara sepeda motor yang ditumpangi Laban dengan 5 sepeda motor polisi. Dalam pengejaran itu, Laban melawan sehingga satu polisi jatuh dan sepeda motornya rusak. Polisi terus mengejar Laban, namun di tengah hutan sepeda motor Laban jatuh dan anak perempuannya terluka. Laban berhasil kabur, masuk ke dalam hutan dan menghilang di kegelapan malam. Polisi kehilangan jejak dan pulang ke Surabaya dengan tangan hampa. Selanjutnya lebih dari 3 tahun Laban buron. Sesungguhnya hidup Laban tidak pernah tenang sejak dia membunuh Joni Effendi di Surabaya. Usai melakukan aksi kejinya itu, dia langsung kembali ke tempat asalnya di Teteona, Wongeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Begitu tiba di rumahnya, dia langsung mengambil beberapa potong pakaian dan berlari masuk hutan. Di tengah hutan yang jaraknya sekitar 3 hari 3 malam berjalan kaki dari rumahnya, dia membangun pondok seadanya di dekat sungai. Laban bertahan hidup dengan berburu rusa. Setiap hari santapannya hanya daging rusa. Seekor rusa bisa dikonsumsinya selama 1 bulan dengan cara mengeringkan dagingnya agar awet. Dia nyaris ditangkap rombongan polisi bersepeda motor, namun dia berhasil lolos masuk ke dalam hutan. Pernah dia memberanikan diri pulang, namun segera kembali masuk hutan karena takut ditangkap. Tak terasa bulan berlalu, tahun pun berganti. 3 tahun lebih sudah Laban berada di tempat persembunyiannya di tengah hutan. Namun apes baginya, dia tidak menyangka ketika suatu hari kembali ke rumahnya, polisi telah menunggunya. Saat itu penampilan Laban benar-benar berbeda. Jenggot dan kumisnya lebat sekali, rambutnya panjang hingga pantat. Setelah lebih 3 tahun di persembunyian, Laban pun menyerah. Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa beragam. Siska Ursula yang merupakan otak pembunuhan dituntut 20 tahun penjara, Rohman 16 tahun, Miharni 13 tahun, Munawar 12 tahun, dan Laban 13 tahun penjara. Laban menangis saat dijatuhi vonis 13 tahun penjara. Dia mengaku tidak sengaja membunuh. "Saya bukan pembunuh bayaran," tegasnya. Menurut Laban, Miharni menjanjikan pekerjaan lain baginya, bukan pekerjaan membunuh orang. "Saya membunuh itu spontan, jadi saat bicara dengan Miharni di kamar, ketahuan Joni dan langsung dimarahi. Malah saya sempat dipukul Joni dan saya balas memukulnya hingga jatuh. Saya tidak tahu kalau Joni meninggal." Sementara itu, kerabat Joni Effendi beranggapan otak pembunuhan sebenarnya adalah istri Joni sendiri, yaitu Dewi Sinarti Subondo. Siska hanya pasang badan untuk melindungi sang kekasih Dewi. Menurut mereka, uang yang dipakai Siska sebesar 40 juta rupiah untuk membayar Munawar sebenarnya adalah uang Dewi dari hasil penjualan mobilnya. Kerabat tidak percaya Joni melakukan kekerasan terhadap Dewi sebab menurut mereka Joni bukan tipe pria seperti itu. Mereka mengatakan Dewi dan Siska memang memiliki hubungan khusus sejak kuliah, dan semenjak menikah dengan Joni, Dewi minta agar Siska tinggal serumah dengan mereka dan hal itu disetujui Joni. Kerabat Joni meyakini motif pembunuhan sebenarnya adalah cinta segitiga dan perebutan harta Joni. Menanggapi hal tersebut, polisi mengatakan mereka bekerja sesuai bukti, bukan berandai-andai, dan tidak satupun bukti yang mengarah kepada Dewi, dan Siska pun telah mengakui dialah otak semuanya. Sekian dulu ceritaku tentang kasus kriminal yang mirip sinetron ini. Sampai jumpa kapan-kapan.